Chulso pergi menemui sang dokter untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Sujin. Chulso tak terima mendengar vonis dokter dan langsung meledak. Dokter berkata, "Kau harus menerima kenyataan ini." Lalu saat Chulso menghubungi Sujin, ternyata ada orang yang menjawab telepon itu dan berkata bahwa ponsel ini dia temukan. Mendengar itu, Chulso pun langsung panik dan takut jika sang istri tidak bisa menemukan rumah mereka. Sujin yang berjalan dibantu polisi tiba-tiba saja bertemu dengan Yongmin, mantan kekasihnya. Wanita ini lupa jika mereka sudah putus dan sudah menikah. Sujin berbicara seolah dia masih berada di 2 tahun lalu, di mana mereka masih berpacaran. Lalu tiba-tiba dia pun langsung bingung dan tiba-tiba berlari begitu saja meninggalkan Yongmin. Chulso yang berkeliling kota mencari keberadaan istrinya akhirnya bertemu di tempat mereka dulu sering berkencan. Sujin lalu berkata, "Harusnya bolanya 10, kenapa aku hanya memukul 9 kali? Aku sudah menghitungnya, tapi hanya 9." Lalu Chulso berusaha menutupi raut sedihnya karena dia sudah tahu apa yang terjadi. Namun tatapan itu membuat Sujin sedih. Sujin berkata, "Ayo kita berpisah saja." Bukan karena Sujin tak mencintai suaminya lagi, namun karena dia tahu semakin hari dia akan semakin melupakan suaminya dan tentunya sungguh akan menyusahkan suaminya. Chulso tentu tak mau. Chulso mengalihkan pembicaraan sedih dan mengajak istrinya untuk kembali memukul bola. Dengan mata yang berkaca-kaca, Sujin berkata, "Ternyata memang tidak ada kebahagiaan abadi. Janganlah terlalu baik padaku karena aku akan lupa sebab ada penghapus di kepalaku." Chulso berkata pada Sujin agar jangan cemas. Ia berkata, "Jika kau lupa, aku akan mengingatkanmu. Setiap hari aku akan mengingatkanmu. Anggaplah setiap hari adalah hari barumu." Sujin pun mendengar itu hanya bisa menangis. Ia bahkan sangat takut menghadapi apa yang akan terjadi nanti pada dirinya. Di tengah ketegarannya yang hampir ambruk, Chulso menyeka air mata Sujin dan meminta Sujin jangan menangis sebab Chulso akan selalu bersamanya. Dan mulai hari ini, Chulso akan menuliskan semuanya di kertas untuk mengingatkan sang istri dan menempelkannya di seluruh rumah. Namun ternyata penyakit itu tak kenal kompromi, semakin ganas dan menghapus semua ingatan Sujin. Bahkan kini Sujin terjebak di ingatannya ketika dia masih berpacaran dengan Yongmin, mantan kekasihnya. Akankah Chulso tetap tabah menghadapi istrinya yang pikun? Dan bagaimanakah perjuangan Chulso untuk hidup dengan istri yang demensia dan pikun di usianya yang baru 27 tahun? Kita lanjut lagi di next part. Meski memiliki istri yang pikun sampai pipis sembarangan, sang suami tetap setia merawat sang istri. Di depan banyak orang, Chulso langsung menyembunyikan istrinya yang tiba-tiba buang air kecil tanpa dia sadari ini. Ia melepas bajunya dan membersihkan kaki istrinya yang kotor ini dengan penuh kasih. Sesaat sebelumnya, Sujin sedang memasak. Lalu pikirannya pun kembali limbung. Tak lama, datanglah seseorang. Ternyata itu adalah mantan pacarnya Yongmin. Melihat mantan pacarnya datang, Sujin malah senang dan lupa bahwa dia adalah istri Chulso. Ingatannya masih berada di saat dia masih menjadi kekasih Yongmin. Sebenarnya, Yongmin datang untuk membawa barang-barang Sujin yang masih tertinggal di kantor lama. Sujin lalu menyuruhnya masuk dan menyuruhnya mandi karena mereka akan makan bersama. Jelas Yongmin tak paham apa yang terjadi dengan Sujin. Ingatan Sujin benar-benar berada di 2 tahun yang lalu. Namun tiba-tiba sang suami pun pulang dan langsung terbakar api cemburu. Namun Sujin malah bersembunyi di balik punggung Yongmin.